Nah adik-adik, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali materinya. Sekarang dari buku paket halaman 99 ya sampai dengan 106. Jadi ini adalah materi bab 3 tentang rasio Matematika SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka Belajar. Nah nanti secara khusus di video ini kita akan belajar tentang skala ya. Jadi skala itu berkaitan dengan perbesaran atau pengecilan suatu ukuran, tetapi tidak mengubah bentuknya. Nah ini penting ya. Ukurannya boleh berubah tetapi bentuknya harus tetap sama gitu. Hal ini dapat kita lakukan dengan menggunakan rasio yang sama ya. Lalu skala dipelajari juga dalam bab 5 tentang kesebangunan. Bab 5 membahas skala dengan membandingkan dua bangun datar yang berbeda ukuran tetapi sebangun. Nah mungkin sebagai gambaran awal ya, contoh yang paling sering kita lakukan itu adalah mengubah ukuran atau melakukan resize pada pas foto ya. Misalkan ini adalah pas foto aslinya. Nah kemudian ini kita resize, kita perbesar ya. Jadilah pas foto yang kedua, yang mana ukurannya itu berubah menjadi lebih besar tetapi bentuknya tetap. Nah ini bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan rasio yang sama. Ini kan punya panjang kemudian punya lebar ya, atau kalau istilah yang lain ini lebar ini tinggi. Nah rasio antara lebar dan tinggi antara pas foto pertama dan pas foto kedua ini harus sama. Jadi kalau ini 1:2 di pas foto pertama, nanti di pas foto kedua rasionya juga harus 1:2 ya, supaya tetap proporsional. Nah, tidak lebih kurus atau tidak lebih gemuk gitu ya. Itu yang dimaksud dengan tidak mengubah bentuknya. Itu yang dimaksud dengan proporsional. Oke. Kita lanjutkan dengan eksplorasi 3.2. Skala dan rasio ekuivalen. Permasalahan. Bagaimanakah kita dapat memperkecil atau memperbesar sebuah gambar atau foto ya dengan tetap mempertahankan bentuknya secara proporsional, atau singkatnya mempertahankan proporsionalitasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Pengertian proporsional di sini yaitu menunjukkan bentuk dengan ukuran baru, ya bisa lebih besar, bisa lebih kecil, tetapi tetap sebanding dengan bentuk asalnya. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Bagi siswa yang mempunyai akses ke Google Drive. Jadi pada dokumen di Google Drive terdapat aplikasi untuk mengubah ukuran gambar, untuk melakukan resize ya dari sebuah gambar, yaitu dengan mengubah skala lebar dan skala tinggi. Perubahan ukuran dibuat dalam persentase ya untuk panjang dan lebar. Perhatikan gambar 3.17. Nah, ini gambarnya ya. Di sini ada lebar dan tinggi. Kemudian ini ada panjang dan lebar ya. Jadi maksudnya begini. Kalau panjang dan lebar berarti panjang itu yang mendatar, kemudian kalau lebar itu yang vertikal ya, yang tegak. Lalu kalau pakai istilah yang di sini ya, lebar itu yang mendatar, tinggi itu yang vertikal. Nah, sebenarnya ya sama saja ya, tapi jangan bingung. Kemudian lebar dan tinggi di sini dalam satuan cm. Lalu ini ada skala lebar dan skala tinggi ya. Mestinya di sini satuannya dalam persen ya. Ini 100%, yang di sini juga 100%. Nah, bentuk gambarnya nanti seperti ini ya. Nah, ini bisa kita resize ya, bisa kita ubah-ubah ini ukurannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Pilihlah sebuah gambar dan gunakan aplikasi dalam Google Drive untuk mengubah ukuran gambar menurut tabel di halaman berikut ya. Ini tabelnya. Tentukan rasio dari panjang dan lebar gambar, kemudian amati proporsionalitas gambar ya. Untuk setiap rasio, nyatakan proporsional atau tidak. Nah, karena di video ini tidak memungkinkan kita melakukan simulasi ya, maka langsung saja kita isi saja ini tabelnya ya. Jadi prinsipnya begini, dikatakan proporsional yaitu ketika perbandingan antara skala panjang dan skala lebarnya itu 1:1. Ini contohnya ya, 100% banding 100%, ini pasti proporsional karena kan ukurannya tetap kan gitu ya. Jadi ini 1:1 berarti ini proporsional, ukurannya tetap ya. Kemudian gambar B, nah ini skala panjangnya 100% ini tetap ya. Kemudian skala lebarnya sekarang menjadi 125% semula.
Nah, ini jelas tidak proporsional. Kalau kita hitung rasio ya, berarti 100% ya kan banding 125%. Nah, persennya kan boleh kita coret ya. Lalu kalau angkanya kita kecilkan, kita sederhanakan, bagi saja dengan 25. 100 dibagi 25 4, 125 dibagi 25 itu 5 ya, berarti rasionya adalah 4:5. Nah, ini tidak proporsional. Kemudian untuk gambar C, nah ini proporsional ya. Skala panjangnya 200%, berarti 2 kali semula. Skala lebarnya 200% juga, berarti 2 kali semula ya. Jadi panjangnya 2 kali semula, lebarnya juga 2 kali semula. Maka rasionya adalah 1:1 ya, atau 200:200 gitu. Berarti ini adalah proporsional. Lalu gambar D ya, kembali ini tidak proporsional. Skala panjangnya 150% ya. 150%, skala lebarnya 100%. Berarti yang diubah ukurannya adalah panjangnya saja, sementara lebarnya tetap. Nah, seperti itu pengertiannya ya. Baik, berarti persennya ini kan boleh kita coret, ya kan? Lalu 150 kita bagi dulu dengan berapa ya? 25 ya, Dek ya, berarti 6. 100 dibagi 25 itu 4. 6:4 masih bisa kita kecilkan ya, kita sederhanakan. Berarti kita bagi dengan berapa? Dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti rasionya adalah 3:2. Ini jelas tidak proporsional ya. Gambar E ini juga tidak proporsional. Nah, berarti panjangnya ini yang diperkecil ya, 75% semula. Sementara lebarnya tetap. Kalau kita cari rasionya ya, ini tadi gambar C ya, gambar E ya. Nah, ini gambar E. Berarti 75% banding 100%. Persennya kita coret dulu. 75 dibagi 25 itu sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, ini 3:4 ya. Tidak proporsional. Lalu yang terakhir gambar F, ini jelas proporsional ya. Jadi panjangnya dikecilkan menjadi setengah kali semula, lebarnya juga dikecilkan menjadi setengah kali semula. Ini kan 50% ya. Berarti rasionya 1:1, maka ini adalah gambar yang proporsional terhadap gambar semula. Oke, lanjut. Gambar mana yang sebanding atau proporsional dengan gambar asal A? Nah, berarti kita cari yang rasionya 1:1 ya kan? Berarti gambar C kemudian gambar F. Tinggal tulis ini. Gambar C dan gambar F. Catatan. Siswa yang mempunyai akses ke Google Drive tetap perlu mengerjakan tugas yang menggunakan tabel 3.6. Oke, kita lanjutkan saja. Bagi siswa yang belum mempunyai akses ke Google Drive, gunakan tabel 3.6 ini untuk mengamati perubahan gambar A, B, C, dan D yang terdapat pada gambar 3.18 di halaman berikutnya ya. Nah, ini gambarnya, ini foto keluarga. Ini ada gambar A, B, C, D ya. Ukuran gambar proporsional dan tidak proporsional. Baik. Tanpa menggunakan aplikasi dalam Google Drive, kita dapat menentukan apakah gambarnya proporsional dengan gambar asal ya. Gambar A ini berarti gambar asal ya. Nih, gambar asalnya ini. Berarti rasionya di sini kan 10:8 ya, 10:8. Kalau kita kecilkan 5 banding berapa? 5:4 ya. Sama-sama dibagi 2 nih. Nah, ini gambar aslinya. Kemudian gambar B, panjangnya 10 cm, lebarnya 12 cm. Ini jelas tidak proporsional ya. Karena hanya lebarnya saja ini yang diubah ya, sementara panjangnya tetap. Kalau kita hitung rasionya berarti ya 10:12 ya kan. Ini sama dengan 5:6 ya, sama-sama kita bagi 2. Lalu gambar C, panjangnya menjadi 15 cm, lebarnya menjadi 12 cm. Berarti ini 15:12. Kalau kita
Kecilkan angkanya, 15 dibagi 3 itu 5, 12 dibagi 3 itu 4. Nah, ini kan rasionya sama ya. Nih 5 banding 4, ini 5 banding 4. Berarti gambar C itu proporsional ya terhadap gambar A, terhadap gambar semula. Dengan ukuran yang lebih besar. Nih kan panjangnya menjadi 15 cm, lebarnya menjadi 12 cm gitu. Kemudian bagaimana dengan gambar D? Ya kita hitung dulu rasionya ya. 10 banding 6. Berarti sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 itu 5, 6 dibagi 2 itu 3. Oke, ini berarti juga tidak proporsional ya, tidak sebanding dengan rasio gambar A. Nih, kita lanjutkan lagi. Baik, di sini ada pertanyaan A. Gambar mana yang sebanding atau proporsional dengan gambar asal A? Tadi kan yang proporsional itu adalah gambar C, ya kan? Nih, 5 banding 4. Nah, tinggal ditulis nih. Gambar C. Bagaimana rasio dari dua gambar yang proporsional atau sebanding ya? Berarti rasionya sama ya, rasio panjang terhadap lebarnya sama atau rasio lebar terhadap tingginya itu sama. Kemudian jika panjang dibuat tetap dan lebar dibuat 3 kali, apakah gambar baru tetap proporsional? Jelas jawabannya adalah tidak. Nah, ini contohnya tadi ya. Jadi kalau salah satu hanya panjangnya yang diubah, lebarnya tetap, atau panjangnya tetap, lebarnya diubah, itu akan menyebabkan bentuknya itu berubah ya. Jadi bisa lebih kurus. Nah, ini kalau kita bicara foto ya, bisa lebih kurus, bisa kelihatan lebih gemuk tapi lebih pendek gitu ya. Ini lebih kurus kemudian lebih tinggi. Yang ini lebih pendek dan lebih gemuk. Nah, ini kan tidak sama bentuknya terhadap gambar semula alias tidak proporsional. Bandingkan dengan gambar C ya. Ini ukurannya beda tetapi bentuknya sama, bentuk objeknya itu sama persis gitu. Ya, jelas ya Dek ya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan. Nah, ini rasio yang ekuivalen, apakah memperbesar atau memperkecil sebuah objek itu akan menghasilkan bentuk yang proporsional ya. Jadi sekali lagi kalau rasionya sama, rasionya ekuivalen. Hal ini tampak pada gambar A dan C ya. Dua rasio dikatakan ekuivalen yaitu jika nilai kedua rasio tersebut adalah sama. Jadi sekian banding sekian itu sama dengan sekian banding sekian. A banding B ekuivalen dengan C banding D ya. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk perperan gitu ya. Jadi kalau saya senangnya menyebut ini bentuknya perperan karena bukan pecahan. Jadi supaya tidak rancu. Sekali lagi yang namanya pecahan itu berarti menyatakan bagian terhadap keseluruhan. Nah, kalau kita bicara rasio itu memang bisa dinyatakan dalam bentuk perperan atau pecahan seperti ini. Tapi artinya kita sedang membandingkan bagian yang satu terhadap bagian yang lain. Contohnya tadi panjang terhadap lebar ya kan. Kemudian istilah lainnya lebar terhadap tinggi gitu ya. Kemudian perbesaran gambar C adalah 1,5 kali gambar A ya kan, karena panjangnya diperbesar 1,5 kali, demikian juga lebarnya diperbesar 1,5 kali. Atau kalau kita bicara persentase berarti panjangnya itu menjadi 150% semula, demikian juga dengan lebarnya. Jadi dapat dikatakan faktor skala adalah 1,5 kali semula. Nah, seperti itu ya. Ayo berpikir kreatif, berikan contoh penerapan rasio ekuivalen dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya satu saja lah ya. Nanti sebutkan contoh yang lain sendiri. Nah, yang jelas kalau kita melakukan perubahan ukuran pas foto. Nih, perubahan ukuran atau resize gitu ya dari pas foto kita. Nah, itu tentunya harus rasional ya, supaya apa? Supaya bentuknya tidak berubah, supaya tidak lebih kurus atau kelihatan lebih langsing gitu ya. Baik, skala menggunakan rasio yang memperkecil ukuran, di mana jarak sebenarnya diwakili oleh jarak pada peta. Nah, ini bicara tentang skala pada peta ya Dek ya. Ayo berpikir kritis. Skala dana rumah menunjukkan perbandingan ukuran dalam gambar terhadap ukuran sebenarnya ya.
Contoh ini, skala 1:100, artinya ukuran 1 cm ya dalam gambar, maksudnya 1 cm di atas kertas ya, mewakili ukuran 100 cm yang sebenarnya. Jadi 100 cm itu kan 1 meter ya, jadi 1 cm di atas kertas itu mewakili 1 meter ukuran sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah ada skala 1 banding berapa ini? 100.000 ya. 1:10.000. Nah, ini 1:10.000 untuk denah rumah. Jelaskan jawaban dan alasan kalian. Perhatikan, kalau 1:10.000 itu artinya 1 cm mewakili 10.000 cm atau 1 cm mewakili 100 meter, ya kan? Jadi 1 cm di atas kertas itu mewakili 100 meter gambar objek sesungguhnya. Nah, sehingga skala 1:10.000 ini terlalu kecil ya. Jadi kalau ditanya mungkinkah ada skala 1:10.000 untuk denah rumah, jawabannya adalah tidak mungkin. Karena ini alasannya ya, skala tersebut terlalu kecil. Ya, nih 1 cm mewakili 100 meter, nah, itu kan terlalu kecil. Ya, belum nanti kalau ada kamar ya, kemudian ada kamar ada kamar mandi, kemudian ada toilet, nah itu kan kecil-kecil nanti jadinya. Kalau skala yang kita gunakan adalah 1:10.000 ya. Jadi biasanya idealnya adalah 1:100, artinya 1 cm itu mewakili ukuran 1 meter realnya sebenarnya gitu ya. Jadi sekali lagi tidak mungkin ada skala 1:10.000 untuk denah rumah, karena skala tersebut itu terlalu kecil ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimanakah menyelesaikan soal-soal yang menggunakan rasio ekuivalen yang menghasilkan bentuk proporsional? Nih contohnya ya. Gambar 3.20, 2 persegi panjang proporsional. Ya, ini panjangnya 16, lebarnya 12 ya, satuannya cm. Panjang dan lebar sebuah gambar adalah 16 cm dan 12 cm. Lalu gambar itu di resize ya, diperbesar sehingga panjangnya menjadi 32 cm. Nih, 32 cm. Berapakah lebar gambar tersebut setelah diperbesar ya? Syaratnya harus tetap proporsional ya, Dek ya. Nah, tadi kan rasionya harus sama ya, perbandingan antara panjang dan lebarnya itu harus tetap sama. Coba kita lanjutkan dulu. Jadi perbandingan lebar dan panjang sebelum diperbesar adalah 12:16, ini kan 12 ini 16, lebar banding panjang ya. Perbandingan lebar dan panjang sesudah diperbesar adalah berarti nanti lebar banding 32, ini kan lebar banding 32. Nah, sehingga nanti di sini 12:16 itu harus sama dengan, nah ini mungkin tumpuk-tumpuk enggak karu-karuan ini ya. Kita kerjakan ulang saja. Jadi 12:16 itu sama dengan lebar banding 32. Nah, lebarnya itu berapa? Caranya begini, yang dekat kita kalikan, yang jauh juga kita kalikan. Ya, nah seperti ini. Sehingga nanti akan menghasilkan 16 kali L sama dengan 12 kali 32. Gitu ya, ini cara yang paling gampang ini. Yang jauh kita kalikan, yang dekat kita kalikan, yang jauh kita kalikan. Nah, kan seperti ini. 16L sama dengan 12 kali 32. Kemudian bisa kita sederhanakan ya, kita coret-coret aja ini. Jadi 16 kita coret dengan 32. 16 dibagi 16 itu 1, 32 dibagi 16 itu 2. Ya sudah, ini sudah paling sederhana ya. 1 kali L itu sama dengan L, ini yang kita cari. 12 kali 2 sama dengan 24. Nah, sehingga ketemulah lebarnya itu 24 cm ya.
Cara pertama, 16 menjadi 32 artinya perbesarannya adalah 2 kali. Jadi lebarnya juga menjadi 2 kali, yaitu 24. Boleh pakai penalaran seperti ini, boleh-boleh saja ya. Kemudian cara kedua, rasio 12 banding 16 dikecilkan dahulu. 12 per 16 sama dengan 3 per 4 ya. Ini sama-sama kita bagi dengan 4 ya. Bagi 4, ini bagi 4. Lah rasio ini kita gunakan lagi. 3 per 4 sama dengan lebar per 32 ya. Kemudian dikali silang. Nih, sebenarnya nanti hasilnya akan sama seperti ini. Jadi kalau kita kali silang, itu kan 4 dikali lebar sama dengan 3 dikali 32 ya kan. 4 dengan 32 ini bisa disederhanakan. 4-nya dicoret diganti 1. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, ketemulah lebar sama dengan berapa? 3 kali 8 ya, sama dengan 24. Loh kan sama. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh soal penggunaan rasio ekuivalen dapat dilihat dalam bentuk di bawah ini ya. Gambar 3.21 kelinci dan makanannya. Coba kalau kita cermati, ini satu kelinci butuh 60 gram makanan ya, Dek ya. Bagaimanakah dengan 5 kelinci? Kira-kira butuh berapa gram makanan? Ini kalau kelincinya sejenis ya. Berapa banyak makanan yang diperlukan oleh 5 kelinci? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menggunakan konsep rasio ekuivalen ya. Rasio kelinci terhadap banyak makanan adalah 1 banding 60 ya, artinya satu kelinci butuh 60 gram makanan. Nah, kemudian rasio 5 kelinci terhadap banyak makanan adalah 5 banding banyak makanan. Nah, atau kita misalkan saja sebagai X gitu ya, supaya nulisnya tidak panjang-panjang ini. Nah, ya. Berarti 1 banding 60 sama dengan 5 banding X. Dan hati-hati, ini jangan sampai kebalik ya. Jadi 1 banding 60 itu sama dengan 5 banding X. Bukan X banding 5 ya. Nanti akan keliru hasilnya kalau X banding 5. Oke, kita lanjutkan. Cara pertama. Nah, ini gambarnya sudah saya pindahkan ke sini ya. 1 kelinci menjadi 5 kelinci artinya perbesarannya 5 kali. Ini kan 1 ke 5 ya, 1 supaya jadi 5 itu kan perbesarannya 5 kali atau 500% gitu. Berarti nanti makanannya juga menjadi 5 kali semula kan gitu logikanya. Yaitu 60 dikalikan dengan 5 sama dengan 300 gram. Ini hasilnya ya. Tadi kan kita misalkan X, berarti di sini X-nya sama dengan 300. Atau cara kedua, nah ini kita tuliskan dalam bentuk perperan seperti ini ya. Atau sebenarnya dalam bentuk perbandingan juga boleh ya. Kayak tadi 1 banding 60 sama dengan 5 banding X. Nah, jadi dekat kali dekat, jauh kali jauh ya. Dekat kali dekat berarti 60 kali 5. Ini harus sama dengan 1 kali X ya. 60 kali 5 sama dengan 300. 1 kali X sama dengan X. Berarti kan X sama dengan 300. Nah, kan sama ya. Atau cara kedua, ini hanya beda di dalam hal penulisannya aja ya. Ini dalam bentuk perperan, dalam bentuk apa yang namanya pembagian ya. 1 per 60 sama dengan 5 per banyak makanan. Kemudian kali silang seperti tadi. Nih dikali silang, ini kali silang ya. Berarti 1 kali banyak makanan atau tadi 1 kali X ya. Nih 1 kali X sama dengan 60 kali 5 ya. Ini kali silang nih. 1 kali X sama dengan 60 kali 5. 1 kali X sama dengan X. 60 kali 5 sama dengan 300. Loh, kan sama hasilnya ya. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya? Baik. Nah, di video berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal 3.2. Terima kasih.